Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya ikhwah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu syikayatil jar, bab mengadukan tetangga. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Safwan bin Isa, haddatsana Muhammad bin Ajlan, haddatsana Abi an Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah inna li jaran yu'dhini faqal intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq fantalaqa fa akhraja mata'ahu fajtama'an nasu alayhi faqalu ma sya'nuk qala li jarun yu'dhini fadzakartu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq faja'alu yaqulun Allahumma al'anhu Allahumma akhzih fabalaghahu fa'atahu faqal irji' ila manzilik wallahi la u'dhik. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Safwan bin Isa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan, ia berkata telah menceritakan kepada kami ayahku, ia dari Abu Hurairah, ia berkata seseorang, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya tetangga yang menyakitiku, yang menggangguku, yang suka menyakitiku, suka menggangguku. Maka beliau pun bersabda, kembalilah, pergilah engkau, keluarkan barang-barangmu di jalan. Keluarkan barang-barangmu lalu letakkan di jalan. Maka orang itu pergi pulang, lalu dia keluarkan barang-barangnya di jalan. Lalu orang-orang pun berkumpul di sekitarnya. Mereka bertanya, ada apa dengan dirimu? Ia pun menjawab, aku punya tetangga yang suka menggangguku, suka menyakitiku. Lalu aku sebutkan itu kepada Nabi, maka beliau pun berkata kepadaku, pergilah, keluarkanlah barang-barangmu di jalan. Maka mereka pun berkata, ya Allah, laknatilah ia, ya Allah, lantarkanlah ia. Nah, itu kejadian itu sampai ke telinga si tetangga. Maka si tetangga pun mendatanginya, lalu berkata, kembalilah engkau ke tempat tinggalmu, demi Allah aku tidak akan menyakitimu lagi, tidak akan mengganggumu lagi. Nah, ini hadisnya Bapak ya, hadisnya dari Abu Hurairah. Jadi ada seseorang mengadu kepada Rasulullah tentang tetangganya yang suka menyakitinya dan mengganggunya. Maka Nabi pun memberikan saran, jawaban, pulang kamu ke rumahmu, keluarkan barang-barangmu, letakkan di jalan, di depan rumahmu. Maka orang ini menuruti perintah Nabi, saran Nabi, dia pun pulang, dia keluarkan barang-barangnya di rumah, di jalan. Nah, karena perbuatannya ini, orang-orang pun berkumpul sekitarnya, lalu bertanya, ada apa dengan dirimu? Kenapa kok sampai barang-barang dikeluarkan di jalan? Maka orang itu berkata, tetanggaku ini sering menyakitiku, sering menggangguku. Lalu aku adukan ini kepada Nabi, maka Nabi pun berkata kepadaku, kembalilah ke rumahmu, lalu keluarkan barang-barangmu di jalan. Nah, ini jawaban orang tadi kepada orang-orang yang mengerumuninya. Maka orang-orang yang mengerumuninya pun berkata, ya Allah, laknatilah ia. Ia ini siapa? Tetangganya yang suka menyakiti. Ya Allah, pelantarkanlah ia. Nah, kejadian tersebut sampai ke telinga si tetangga yang suka menyakiti.
Maka tetangga itu pun mendatangi orang tersebut lalu berkata, kembalilah engkau ke tempat tinggalmu, demi Allah aku tidak akan lagi menyakitimu dan mengganggumu. Nah, ini hadisnya Bapak-Bapak ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya ghibah dalam rangka mengadukan kezaliman. Ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Ghibah kan menyebutkan keburukan orang kan. Nah, tetangganya sudah mengganggu dia. Ini keburukan tidak? Nah, ini boleh disebutkan dalam rangka apa? Menghilangkan kezaliman. Seperti orang tadi mengadu kepada Rasulullah bahwa tetangganya suka mengganggunya. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, hendaknya orang yang mengalami suatu masalah berkonsultasi dengan orang yang berilmu tentang masalah tersebut. Ya, contohnya sahabat ini, ketika dia punya masalah, dia tidak menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi dia konsultasi dengan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun memberikan arahan. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, besarnya hak tetangga. Ya, karena di sini Nabi memberikan arahan kepada orang yang menyakiti tetangga, orang yang disakiti tetangga untuk melakukan perbuatan tadi. Itu menunjukkan tetangga punya hak yang besar yang harus ditunaikan. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, menzalimi tetangga ini merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh banyak manusia. Ya, fitrah manusia tidak suka dengan kezaliman, termasuk kezaliman kepada tetangga. Makanya ketika orang tadi mengeluarkan barang-barangnya di depan jalan, apa reaksi orang-orang yang datang gitu? Apakah ada apa dengan dirimu? Oh, tetangga saya mengganggu saya. Apakah mereka mendukung tetangganya? Enggak, justru mencela tetangganya. Itu menunjukkan mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, ini kezaliman yang tidak disukai oleh fitrah manusia, oleh seluruh manusia atau kebanyakan manusia. Walaupun ada juga beberapa orang yang fitrahnya sudah rusak sehingga menganggap mengganggu tetangga perbuatan yang bagus, tapi fitrahnya, hati kecilnya menganggap apa? Tidak bagus dan tidak baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.